Baik, kembali bersama kami iGrowth Indonesia Channel. Hari ini kita lagi bahas tentang industrial relation, tanya jawab seputar ketenagakerjaan. Jadi teman-teman yang masih memantau kami, masih bergabung dengan kami di fanpage kami iGrowth Indonesia. Hari ini Indonesia Hire Solution fokus memang setiap Kamis kita bahas tentang tanya jawab seputar ketenagakerjaan. Oke, sesuai janji saya ya, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari fanpage di Facebook. Sebelumnya ini barusan saya minum kopi ini kok enak banget ya, fresh banget gitu. Ya langsung nampol gitu ya. Oh ternyata mereknya Fresh and Frost. Wah keren juga nih Fresh and Frost. Ini mungkin maksudnya frost itu frozen ya? Frozen. Jadi Bisa dibekukan. kapanpun kita bisa nikmati ini fresh terus karena kita taruh di lemari es. Ya. Ya teman-teman yang nanti menyaksikan ini silakan ya. Nanti bisa mesen nih untuk sambil diskusi kita biar tetap terus jos gitu ya. Plus nanti pertanyaan yang bagus juga kita akan kasih giveaway ya. Bentuknya Ruwais Muslim Sajadah Mobile ya untuk teman-teman yang aktif di lapangan agar tetap masih bisa melaksanakan ibadah dengan tepat waktu. Baik. Om Dani, ini ada pertanyaan menarik nih dari fanpage kita ya. Di fanpage kita di iGrowth Indonesia Channel ya. Dari Pak Jack Girsang. Oke. Selamat pagi menjelang siang Pak Jack. Gimana kabarnya Pak Jack? Ya, ini pertanyaannya bagus banget nih, menarik ya. Pertanyaan beliau adalah berkenaan kekurangan upah ya. Kekurangan upah, ada sanksi pidana terhadap pengusaha. Apakah pada saat pekerja yang dibayar di bawah UMP itu sudah resign atau putus hubungan kerja dapat melaporkan pengusaha yang tadi melanggar upah tadi ke polisi berkenaan dengan kekurangan upah tadi. Nyambung sama pertanyaan keduanya Pak Jack Girsang juga. Dalam hal ini pekerja awalnya terpaksa tanda tangan surat pernyataan untuk mengundurkan diri dan tidak akan menuntut hak-haknya yang disiapkan perusahaan. Ya, karena pekerja tidak bersedia bekerja 12 jam dengan tambahan gaji 100.000. Maksudnya 100.000 per hari kali ya. Atau 100.000 per bulan nggak disebutkan ya. Dan upah tersebut masih di bawah UMP. Apakah pernyataan tersebut sah sebagai surat resign dan memang tidak bisa menuntut haknya? Jadi ada dua kayaknya nih terkait masalah kekurangan upah, lalu pelanggaran tentang pengusaha tersebut ya memaksa untuk menandatangani tadi ya. Ya. Oke, lanjut Om Denny. Dari Pak Jack. Pak Jack, kita jawab. Silakan. Oke, tentang kekurangan upah ya, Ya. Pak Jack Girsang. Ya. Sanksi itu memang ada. Kemudian kalau pertanyaannya adalah apakah dapat dilaporkan ke polisi? Ya. Jadi begini, kalau di dalam perundangan ketenagakerjaan kita melihat adanya sanksi pidana seperti hukuman pidana denda, pidana penjara dan sebagainya, pidana kurungan. Ya. Itu bukan berarti kita langsung lapornya ke polisi. Ya. Karena nanti ada yang namanya proses itu si pegawai pengawas misalkan. Ya. Pegawai pengawas ketenagakerjaan itu dia berfungsi juga sebagai penyidik, petugas penyidik sipil kalau nggak salah istilahnya begitulah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke tentang masalah kurang bayarnya. Kurang bayarnya, tidak sesuai UMP. Ya, yang saya sarankan apabila terjadi kekurangan pembayaran upah, baik itu karena UMP-nya, upah minimumnya tidak dipenuhi, atau mungkin karena ada pemotongan yang tidak resmi barangkali ya. Kekurangan pembayaran upah ini saya sarankan untuk melakukan pengaduan atau keberatannya itu melalui prosedur PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang 2 2004. Di mana pertama melalui bipartit, kemudian ke mediasi yaitu ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi pengaduannya dibuat ke sana. Ya, atau dilaporkan kepada pegawai pengawas, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ada di setiap disnaker di lokasi kerja kita masing-masing. Jadi ke sana. Saya tidak tahu bagaimana
apa namanya, kira-kira respon kalau ke polisi misalkan ya. Di dalam beberapa kasus di luar sana yang saya pernah dengar ya, itu kalau dari pihak kepolisian mereka kadang suka bertanya, ini kan urusannya hukum ketenagakerjaan, Ya. jadi selesaikan dulu di sana. Hmm. Gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang bagaimana. Apakah mungkin polisi sudah bisa langsung bertindak? Saya nggak tahu. Saya tidak mengikuti perkembangan itu. Tapi yang saya tetap sarankan kepada teman-teman semua, proses keberatan atau pengaduannya itu sebaiknya ikutin prosedur di Undang-Undang 2 2004. Ya. Itu melalui Disnaker. Ya, melalui Disnaker. Pertanyaan tadi, meskipun dia sudah keluar gitu ya? Ya, meskipun udah keluar, masih bisa nggak dia menuntut? Masih bisa. Tidak ada ini ya, tidak ada batas daluarsanya ya? Baik, batas kedaluarsa kalau teman-teman ketahui di Undang-Undang 13 versi aslinya, versi asli itu berarti yang waktu dikeluarkan diundangkan tahun 2003, di sana ada 2 pasal tentang kedaluarsa. Ya. Yang pertama kedaluarsa tentang PHK, yang kedua kedaluarsa tentang tuntutan kekurangan pembayaran upah. Ya. Nah, kedua-duanya saya lupa tahunnya itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi masa kadaluarsa. Oke. Saya lupa tahunnya ya, tapi sejak tahun itu tidak ada lagi kadaluarsa. Ya. Sehingga meskipun dia sudah keluar, apabila dia merasa masih ada kekurangan pembayaran dari perusahaan terhadap si karyawan, karyawan tetap memiliki hak untuk menuntutnya, mengajukan keberatan atau pengaduan dan sebagainya. Begitu Pak Abi. Baik, terjawab ya Pak Jack Girsang. Jadi prosedural dulu ya, tadi yang Pak Om Denny sampaikan, tidak langsung ke polisi tetapi ke petugas pegawai pengawas ya. Nanti yang jelas tidak ada daluarsanya ya. Nah, nanti bagaimana prosedur selanjutnya setelah itu, nah nanti tahapan itulah yang harus kita tempuh. Baik, sambil kita nunggu pertanyaan berikutnya dari fanpage, kita balik lagi ke pertanyaan yang belum terjawab di sesi-sesi berikutnya. Oke, bagaimana cara menghadapi kasus ketika si pekerja mendapat hukuman namun manajemen enggan mem-PHK pekerja ini, tetapi justru manajemen malah menyuruh si pekerja ini untuk resign. Wow, diapain tuh ya? Dibujuk, dirayu, dan kebetulan perusahaan tersebut belum ada serikat pekerjanya. Wah, ini caranya gimana nih? Ayo dong gitu ya, ayo dong resign deh. Lu resign, kalau lu resign keren deh gitu ya. Lu makin cakep deh. Ya, jadi, nah kayak ya seperti itu ya, bagaimana cara menghadapi kasus ketika si pekerja mendapatkan hukuman, namun manajemen enggan mem-PHK pekerja ini. Intinya pelanggaran ya, adanya pelanggaran. Ya. Baik, jadi ini kalau si karyawan berarti asumsinya dia sudah dapat surat peringatan lah ya. Ya, minimal surat peringatan. Karena ya mendapat hukuman berarti kalau yang resmi hukuman itu adalah surat peringatan. Karena itu diatur dalam perundangan. Ya. Kemudian berikutnya manajemen enggan mem-PHK pekerja. Ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat teman-teman di dalam pasal 161 di Undang-Undang 13 2003 itu tentang surat peringatan. Kalau dalam masa berlakunya surat peringatan ketiga si karyawan masih melakukan pelanggaran lagi, maka kepada yang bersangkutan perusahaan dapat melakukan PHK, ya kan? Nah, kalau dalam pertanyaan ini perusahaan malas atau nggak mau melakukan PHK, aku nggak mau lah PHK si Denny, rugi aku, nanti aku yang bayar lagi, kan gitu. Buat pesangon dong, enak banget kan gitu, ya. Padahal pasal 161 memang mensyaratkan demikian. Ya. Maka yang dilakukan adalah, wah kalau gitu bujuk aja dia supaya resign. Ya kan? Bujuk secara halus atau secara kasar. Dimarahin, dibentak-bentak, dipancing emosinya. Di-prank gitu ya. Di-prank. Ya, kamu saya promosi deh nih, tapi bohong gitu kan. Nah, itu untuk membuat dia malu dan sebagainya. Kamu saya kasih mobil dinas, tapi bohong gitu. Ya, nah yang hal seperti itu dilakukan misalkan, atau dengan cara yang macam-macam. Nanti saya akan ceritakan salah satu contoh kasus yang menarik yang pernah terjadi dan saya lihat sendiri. Ya, tetapi
Intinya proses atau kegiatan yang dilakukan oleh oknum perusahaan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Dia diarahkan kepada resign. Hmm. Andaikan akhirnya si karyawan tersebut dalam keadaan tertentu, terpaksa dan sebagainya, tertekan, dia menandatanganinya, maka resign yang dimaksud di sana itu menjadi cacat hukum. Ya. Wah, menarik nih, cacat hukum. Hati-hati nih, gitu kan. Maksudnya apa? Begini teman-teman, kalau teman-teman melihat dasar hukumnya resign atau mengundurkan diri dalam Undang-Undang 13, itu kan ada di dalam pasal 162. Pasal 162 Undang-Undang 13 di sana sudah mengatur tentang mengundurkan diri. Lebih jauh, silahkan dilihat ke dalam penjelasan pasal 162-nya. Ya. Di sana ada kata kunci. Kata kuncinya di samping masalah prosedurnya 30 hari, tetap menjalankan kewajiban, tidak terikat dalam ikatan dinas. Itu ada satu kata kunci yang ada dalam penjelasannya bilang bahwa mengundurkan diri adalah sukarela. Sukarela. Suka dan rela. Gitu loh. Jadi itu tadi yang kalau di awal tadi saya sebut itu inisiatif murni dari karyawan. Kan gitu. Saya baru dapat undian sehingga saya udah nggak butuh cari duit lagi gitu kan. Saya mau bikin pabrik baru dah gitu kan. Maka saya resign. Sukarela itu. Betul. Ya kan? Tapi kalau karena dipaksa tadi dibujuk ya. Di sini sebutnya dipaksa. Diarahkan untuk resign. Iya. Maka resignnya menjadi tidak sukarela dan ini melanggar pasal 162. Resikonya buat perusahaan di kemudian hari si karyawan kalau mengajukan gugatan atau tuntutan atau pengaduan atau keberatan, maka dan si karyawan bisa membuktikan kondisi tidak sukarelanya, ini akan berbalik kepada perusahaan, sehingga PHK-nya atau mengundurkan dirinya menjadi tidak sah, kemudian berlanjut kan masalahnya. Betul. Kalau itu dianggap bukan mengundurkan diri berarti apa dong? Kan gitu. PHK berarti. PHK karena apa? Kesalahannya nggak bisa dibuktikan, nggak ada kesalahan yang jelas. Jangan-jangan hanya like and dislike. Betul. Maka ujungnya PHK tanpa kesalahan. Nah, makin berat lagi buat perusahaan, harus bayar pesangon 2 kali dan sebagainya dan sebagainya. Ya, belum biaya berproses yang biaya dalam arti effort ya. Usahanya baik itu dalam konteks finansial maupun dalam konteks waktu kan itu akan terkuras habis ke sana sehingga belum ditambah dengan kemungkinan kredibilitas, terganggunya reputasi perusahaan, brand. Ini kan sekarang jadi isu besar nih masalah brand nih, kan harus dijaga bener Pak. betul. Kredibilitas, reputasi brand, reputasi perusahaan itu penting. Nah sehingga saya sangat tidak menyarankan terjadi arahan-arahan atau skenario-skenario tanda kutip untuk kepentingan mengundurkan diri. Benar. Biarlah si karyawan sendiri yang dengan inisiatif dia sendiri datang ke bosnya, bos saya tadi malam dapat mimpi nih mengundurkan diri. Ya udah saya sekarang mengundurkan diri. Nah itu biar aja seperti itu, jangan dipaksa. Betul. Ya begitu kurang lebih Pak Abi. Iya, ini penting ya kalau tadi brand atau corporate image tadi jangan sampai kita berkibar di iklan hebat gitu ya. Wah akhirnya tiba-tiba orang situ image-nya jangan kerja di situ deh. Iya. Ntar nggak suka dikit, nah disuruh resign, di prank gitu ya. Nah itu penting tuh. Nah tadi saya kan sempat mau cerita tentang contoh ya. Ada contoh nih yang diarahkan supaya resign ya. Beberapa tahun yang lalu di sebuah kawasan industri di daerah Bekasi dan sekitarnya itu ada kondisi ketidakharmonisan. Ini di level senior manajemen Pak Abi. Jadi di senior manajemen ini kebetulan si GM produksi ini tidak disukai oleh pimpinan perusahaan, top manajemen. Kalau dia mau di PHK karena dia sudah berada di perusahaan itu sekitar 15 tahun lebih, kan mahal tuh. Dia perusahaan padahal si bosnya nggak suka nih, si presidennya nggak suka sama si GM ini. Akhirnya dia lakukan suatu hari karena mungkin habis berantem barangkali ya di dalam sebuah meeting manajemen. Kemudian besoknya pekerjaannya si GM produksi tadi tiba-tiba dihilangkan.
Jadi dia tidak lagi dikasih pekerjaan, Tidak lagi kalau saya. tugas-tugasnya nggak dikasih, tugasnya semua dialihkan kepada manajernya, which is itu bawahannya, ya. Kemudian tapi nggak dilarang masuk kerja, tetap disuruh masuk kerja. Ya. Yang lebih seru, meja kerja dia dipindah, Pak Abi. Meja kerja dia dipindah ke sebuah ruangan, kebetulan itu ruangan kalau nggak salah ruangan training. Ya, ruangan training ini pakai kaca semua, sehingga semua orang yang lewat dari area produksi ke area kantor atau sebaliknya itu harus lewat ruangan itu. Ya. Ditaruhlah dia di sana, Ya. di ruang training itu. Kemudian dengan harapan nggak dikasih kerjaan, cuma meja doang, Pak. Iya. Dengan harapan dia malu, kemudian resign. Tetapi ternyata yang terjadi si perusahaan salah memprediksi. Ini si GM ini, si karyawan ini memiliki tekad yang sangat kuat. Jadi dia pada saat nggak dikasih kerjaan, dia tetap datang. Kan semua fasilitas nggak ada yang dipotong dari dia kan, Betul, cuman betul. kerjanya nggak ada. Iya. Dia datang, nggak dikasih meja di tempat di ruang dia dipindah ke ruang training, dia datang ke sana. Dibikin nggak betah lah ini. Kemudian dia nggak dikasih komputer di sana, nggak masalah, dia bawa laptop sendiri. Ya. Kemudian yang dia lakukan, Pak Abi, ternyata dia ya sudah, dia nggak boleh kerja, dia bawa Quran, dia ngaji di situ, Pak. Ya. Ngaji ya, udah gitu terus dia juga buka laptop, nggak dikasih sambungan ke WiFi, dia pakai WiFi sendiri, dia searching atau belajar atau baca dan sebagainya, termasuklah itu tadi ngaji. Ya. Beberapa hari dilakukan, si top manajemen menunggu Ya. ceritanya supaya dia resign. Enggak juga resign. Di sisi lain setelah masuk minggu kedua, mulai terjadi keresahan di karyawan kan. Ini apa-apaan nih manajemen kayak gini dan sebagainya. Akhirnya di akhir bulan, nggak sampai sebulan, Pak. Akhirnya si top manajemen, si presiden menyerah. Akhirnya sudah deh, gue PHK deh, dibayarin hitungannya, ya kan? Nah, ini adalah sebuah praktek yang nggak benar gitu. Bersyukur si GM tadi memilih untuk menerima dengan legowo dan tidak mempermasalahkan lagi. Kalau dia mempermasalahkan bisa dia tarik ke mana-mana kan, pencemaran nama baik lah dan sebagainya, dia bisa tarik kemana-mana. Tapi dia nggak lakukan itu, dan itu nggak bagus. Nah, di contoh yang lain ada yang langsung sukses tanda kutip, sukses negatif nih ya. Iya. Jadi di posisi yang sama GM tiba-tiba dia didemosi. Iya. Dari GM didemosi jadi staff. Terus fasilitas mobilnya dicabut. Iya. Kebetulan si 2 GM ini itu memiliki tingkat emosi yang kurang stabil lah ya. Stabil. Terus dia gengsinya sangat tinggi. Iya. Sehingga pada saat dia didemosi jadi staff langsung emosinya meningkat dan dia sangat gengsi. Hari ini dia didemosi, mobilnya waktu sore udah nggak dikasih lagi. Besoknya dia langsung resign. Nah, itu adalah kondisi di mana terjadi kesuksesan yang negatif tadi tentang mengarahkan ke resign. Kami menyebutnya sebagai managing out, Pak. Managing out, dan ini sesuatu yang sangat tidak direkomendasikan karena andaikan itu berhasil misalkan tanda kutip negatif tadi ya, perusahaan hanya akan menghemat beberapa rupiah saja. Meskipun itu hitungannya ratusan juta, itu tetap beberapa rupiah dibandingkan dengan reputasi atau brand perusahaan. Betul. Yang demikian tadinya demikian bagus menjadi hancur. Itu yang terjadi. Ya, gitu, jadi Pak. don't try at office ya. Ya, don't try it at home atau office. Jadi yang tadi itu yang terakhir bukan prestasi lah ya. Bukan. Jadi, Negatif itu. Jadi kalau itu ada kebanggaan tersendiri HR bisa melakukan itu bukan prestasi justru. Persis. Satu lagi tuh Pak Abi, yang saya sedih, beberapa oknum-oknum HR di luar sana, saya sebut oknum lah ya. Ya, oknum. Berarti kan bukan HR yang sebenarnya. Ya. Mereka malah merasa bangga kalau mereka bisa mengakal-ngakali aturan tadi, salah satunya dengan managing out dan sebagainya, supaya dengan dalih supaya perusahaan nggak perlu keluar duit banyak. Betul. Nah, itu kan sebuah kekeliruan. Betul. Bukankah sebenarnya esensi profesionalisme yang kita sandang di bahu kita sebagai orang HR itu adalah menegakkan yang sebenarnya, yang benar, mengingatkan kepada perusahaan yang kita sering klaim sebagai partner kita tadi itu, kan kita bisnis partner katanya. Iya. Bisnis partner.
kita harus mengingatkan ke mereka kalau mereka salah, Betul. gitu loh. Bukan kita mengamini segala yang mereka lakukan, segala yang mereka inginkan, dan membutakan diri kita terhadap kebenaran. Betul. Begitu kurang lebih Pak Abi. Iya, dan nggak jadi kompetensi tertentu lah ya. HR jadinya, wah kamu pas masuk ke mana sebuah perusahaan butuh, Ya. kamu karirnya pernah PHK tidak masalah berapa orang gitu ya. Atau PHK yang seperti tadi itu Nggak perlu bayar. nggak perlu bayar berapa kasus. Wah itu kompetensi yang nggak perlu ada tuh. Nggak perlu ada. Dan memalukan apabila ada perusahaan yang mengambil atau merekrut Nah. orang-orang HR karena kompetensi tadi, Kompetensi kelicikan tadi ya. kelicikan tadi. Dan itu menyedihkan. Menyedihkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini panjang nih pertanyaannya berikutnya. Bagaimana? Oke, saya sebelum baca lagi pertanyaan yang PR, saya ingatkan teman-teman yang sedang menyaksikan di fanpage iGrowth Indonesia, silakan. Yang ada. Baik, pertanyaannya agak panjang yang dari PR kita kemarin ya. Bagaimana cara karyawan bersikap jika saat pandemi ini perusahaan memutuskan tidak memiliki HRD? Ya. Bagaimana cara karyawan bersikap jika saat pandemi ini perusahaan tidak memiliki HRD? Kemana HRD-nya ya? Mungkin HRD-nya ikut bantuin itu ya, bantuin jagain orang yang nggak pakai masker. Dan semua dihandle langsung oleh direktur. Wow, untuk masalah payroll-nya, rekrutmennya, kontrak kerjanya. Sedangkan untuk payroll sendiri karena perusahaan karena perusahaan sedang kesulitan keuangan, akhirnya diputuskan untuk mengurangi gaji karyawan dan tidak pernah memberikan slip gajinya. Oh, slip gajinya nggak tahu nih perhitungannya yang jelas kayak gimana. Wah, ya gara-gara COVID ya. secara internal bagaimana harus bersikap? Apakah perlu melibatkan eksternal, maksudnya pihak-pihak tertentu tadi ya, misalnya mediasi dari apa namanya, dari Disnaker atau apa mungkin ya, eksternal, dan kami sebagai karyawan harus kemana? Harus jangan, yang penting jangan ke rumah sakit Pak. Nah, nggak ketemu solusinya. Oke. Lanjut. Baik. Apabila dalam pandemi ini perusahaan memutuskan tidak memiliki HRD, ya, memutuskan tidak memiliki HRD. Jadi pertama keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki HRD memang ada di tangan si perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini si direkturnya lah ya. Kalau ini buat pimpinan tertinggi adalah direktur. Terserah direkturnya atau terserah yang punya perusahaan. Kalau dia nggak mau pakai HR juga itu nggak salah juga, gitu kan? Nggak salah juga karena HR itu tidak wajib ada di dalam sebuah perusahaan. Dia tidak wajib ada. Yang wajib adalah penegakan aturan. Meskipun HR-nya secara fisik atau secara organisasi tidak ada di dalam sebuah perusahaan, bukan berarti hukum ketenagakerjaan tidak berlaku. Betul. Itu tetap berlaku. Tanggung jawabnya justru akan ditanggung oleh si direktur tadi. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman sekalian. Apabila HR-nya tiba-tiba waktu pandemi nggak muncul lagi, ya kan, diputuskan tidak menggunakan. Ya terserah, itu putusan si direksi lah ya. Tapi bukan berarti tidak ada hukum di perusahaan tersebut. Nah, itu hal pertama. Kemudian berikutnya tentang mengurangi gaji karyawan ya. Nah, tentang mengurangi gaji karyawannya itu, dan tidak ada slip gajinya, perhitungan jelasnya. Jadi sehingga karyawan nggak tahu kenapa dikurangin, berapa dikuranginnya, berapa lama, dan sebagainya. Apabila ini yang terjadi, maka kembali ke waktu pertanyaan yang tadi kita bahas sebelumnya. Mungkin berapa 3-4 pertanyaan sebelumnya tadi kita membahas tentang masalah pengurangan upah kan dalam masa pandemi. Si Ibu Menteri kita itu sudah, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tercinta kita ini sudah
ngeluarkan panduannya Ya. di dalam produk-produk hukumnya yang kalau nggak salah sekitar bulan Mei itu ya, April Mei itu mengatur bahwa sederhananya adalah Ya. harus dibicarakan dan dicapai kesepakatan atau persetujuan. Kalau itu tidak muncul, tidak ada kesepakatan persetujuan, tiba-tiba dipotong aja. Ya. Nah, ini menjadi ilegal. Betul. Dan ini yang bisa dilakukan tuntutan atau keberatan atau gugatan dan sebagainya mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang 2 2004. Kemudian yang terakhir kan bagaimana harus bersikap dan karyawan harus kemana? Ya. Kan? Karyawan harus kemana? Hal pertama yang bisa dilakukan saya sarankan teman-teman karyawan yang berada dalam posisi seperti itu, cobalah berdiskusi atau berkonsultasi atau bercurhat-curhat dengan pihak Disnaker setempat. Disnaker setempat ya. Datangi saja kantor Disnaker setempat, terus bilang mau ke bagian mediator atau bagian hubungan industrial. Ya. Di sana ceritakan kasusnya, ceritakan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Nanti para mediator Bapak Ibu yang ada di Disnaker itu, mereka dengan sangat bijaksana pasti akan memberikan arahan atau minimal tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ya. Karena tentu saja tidak mungkin si Disnaker begitu dilaporin langsung mengambil tindakan. Ya. Karena dalam Undang-Undang 2 2004 ada prosedurnya terlebih dahulu yaitu bipartit. Ya. Dan bipartit itu ada caranya supaya bisa diakui. Ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang ada di Disnaker akan memberikan arahannya, menjelaskan ini tahapannya. Ya. Mas, Mbak, begini, ini harus dilakukan, buat undangan misalkan, tentukan harinya, jangan mendadak dan sebagainya. Setelah berapa kali itu baru dianggap tidak tercapai kesepakatan, atau kalau nggak mau datang misalkan pihak perusahaan, nah, itu malah lebih bagus karena berarti dia tidak menghendaki adanya penyelesaian. Nah, baru setelah itu masuk ke Disnaker. Jadi kurang lebih begitu yang harus dilakukan karyawan, bukan dengan tindakan emosional yang justru beresiko melanggar hukum. Betul. Dan membuat karyawan berada dalam posisi yang susah. Betul. Begitu kurang lebih, Pak. Ya, jadi kita harus bijak ya di era COVID ini atau era pandemi ini, jangan sampai merugikan dua pihak, karyawan maupun perusahaan, karena masing-masing kita sedang survival ya, melalui badai ini dengan aman, selamat semuanya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, kita balik lagi ke fanpage kita, Om Denny. Ya. Dari Pak Alimul Jauhari. Pak Alimul yang sedang menyaksikan, selamat siang. Perusahaan diwajibkan mengikutkan pekerja didaftarkan BPJS. Nah, ini terkait BPJS nih. BPJS Kesehatan. Ya, perusahaan diwajibkan mengikutkan pekerja didaftarkan BPJS Kesehatan, termasuk yang sudah punya kartu bantuan kesehatan pemerintah. Bila pekerja tetap memilih ikut kartu kesehatan bantuan pemerintah, tidak mau resign dan tetap ingin bekerja, bagaimana? Tuntutan perusahaan ikut perusahaan atau PBI dalam artian di sini BPJS Kesehatan. Nah, saya ulang lagi ya. Pertanyaannya, perusahaan diwajibkan mengikutkan pekerja didaftarkan BPJS Kesehatan, termasuk yang sudah punya kartu bantuan kesehatan pemerintah. Bila pekerja tetap memilih kartu kesehatan bantuan pemerintah saja, tidak mau resign dan tetap ingin bekerja, bagaimana? Tuntutan perusahaan ikut perusahaan atau PBI? Maksudnya hal ini BPJS Kesehatan. Oke, jadi kayaknya dalam cerita ini, dalam pertanyaan ini, si karyawan karena tidak mau lepas dari PBI, betul. Dia tetap bertahan sama PBI, maka perusahaan ngasih pilihan. Kalau kamu nggak mau keluar dari PBI, berarti kamu resign aja. Betul. Mungkin begitu ya. Sekedar hampir kayak paksaan ya. Ya, mungkin kayak gitu, jadi kasih pilihan. Kamu mau keluar dari PBI, atau mau tetap bekerja sini, atau kalau nggak mau keluar PBI, keluar aja dari perusahaan. Itu barangkali. Betul. Nah, langkah yang ditempuh memberikan pilihan seperti ini, menurut saya bukan langkah yang bijaksana.
terutama apabila ini dilakukan oleh HR atau manajemen atau pimpinan perusahaan. Ya. Ini menunjukkan, maaf ya Pak Abi, ini menunjukkan tingkat kedewasaan yang sangat rendah. Karena menyelesaikan sebuah masalah dengan masalah. Nah, itu yang tidak benar. Itu yang menarik. Itu menarik. Menyelesaikan masalah dengan masalah, ya. Nah, ini yang nggak benar gitu loh. Ini yang menarik gitu loh. Karena seharusnya kalau punya masalah, masalahnya kan sebenarnya menurut saya bukan masalah yang berat. Masalahnya itu si karyawan sudah punya PBI tadi, ya. Kemudian di sisi lain perusahaan lagi mau mendaftarkan semua ke BPJS Kesehatan. Perusahaan juga benar dalam konteks itu karena itu kewajibannya. Terus si karyawan dia bertahan sama itu, nggak mau ikut, perusahaan mungkin khawatir nanti kalau ada audit dari BPJS atau dari Disnaker saya kena, mungkin itu kekhawatiran perusahaan kan. Mereka khawatir, jadi mereka harus agak maksa. Nah, cara mempengaruhi itu menjadi ternyata dalam konteks pertanyaan ini menjadi masalah baru. Jadi seharusnya dilakukan perusahaan, kalau saran saya ya buat teman-teman, kalau karyawan kita sudah disampaikan bahwa ikut serta dalam BPJS Kesehatan adalah kewajiban, dan pada saat dia sudah bekerja itu harusnya menjadi tanggungan perusahaan, dan perusahaan siap untuk menanggung itu, tetapi si karyawan tidak mau karena bertahan sama PBI tadi entah sebabnya apa, maka yang biasa saya sarankan adalah buatlah semacam berita acara atau pernyataan bahwa si karyawan memang menyatakan tidak mau. Ya kan, menyatakan tidak mau dan sebagainya, yang isinya bahwa perusahaan memang sudah berusaha meminta. Tapi karyawan yang menolak, sehingga bukan perusahaan yang tidak mau menjalankan aturan mendaftarkan BPJS. Setelah itu dokumen tadi bisa dipakai sebagai alat bukti, disampaikan kepada si BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan kenapa satu orang atau beberapa orang karyawan ini tidak bisa didaftarkan. Tidak ikut meskipun dia terdaftar sebagai karyawan. Sehingga beban tanggung jawabnya diharapkan bisa berpindah atau tidak mengurangi resiko yang ada di perusahaan mengenai penegakan aturan BPJS Kesehatan. Itu yang menurut saya lebih bijak dilakukan, Pak. Gitu. Dan di beberapa tempat, di beberapa klien kami itu kami lakukan, gitu. Sehingga nggak perlu harus ada keributan. Kalau nanti misalkan ada audit dan sebagainya di Snaker menegur perusahaan tinggal bilang, nih loh Pak, sudah saya minta, sudah saya ini. Tapi kan nggak mungkin Pak, ini orang karyawan saya tempelengin misalkan, harus ikut, harus saya ini, kan nggak mungkin saya pukulin. Ya sudah, dia nggak mau, saya minta dia bikin berita acara, pernyataan dan sebagainya, ada saksi, kalau perlu direkam apalah itu kan. Kemudian itu disampaikan kepada pihak auditor, kepada si Disnaker, pengawas atau auditornya dari BPJS. Nah, ini yang seharusnya perlu dilakukan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, yang di bagian keduanya, kalau disuruh milih resign dan sebagainya, si karyawan itu tetap ingin bekerja, ya sampaikan saja bahwa karyawan nggak mau resign, karena tetap ingin bekerja. Dan mungkin kalau itu dalam yang tadi saya jelaskan dari sisi perusahaan. Kalau si karyawan, dari sisi karyawan, kalau memang dia pengen tetap bekerja, mungkin sampaikan kepada si perusahaan bahwa saya memahami aturan BPJS-nya, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan PBI misalkan. Saya nggak keberatan Pak membuat surat pernyataan dan sebagainya, sehingga perusahaan tidak terkena resikonya. Nah itu buat, sehingga tercapailah penyelesaian. Ya kan? Tapi kalau keduanya sama-sama kontok-kontokan seperti ini, itu membuat tadi yang saya bilang, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah akhirnya jadi tergeret-geret ke masalah resign kan? Resignnya menjadi nggak sah kan? Karena resign kok dipaksa. Terus panjang tuh ya. Nah, kemana-mana nanti ujungnya gitu. Kayak coki-coki. Nah, baik. Jadi begitu kurang lebih Pak Abi. Iya, jadi nggak perlu lah ya. Ini kan sebenarnya masalah hal yang umum ya, sederhana. Terus disikapi dengan yang berlebihan. Akhirnya akan timbul masalah baru dan kasus hukum baru gitu. Itu yang nggak perlu. Jadi bijak ya. Sekali lagi bijak dalam melahirkan sebuah keputusan. Ini lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul lagi di fanpage kita. Tapi sebelumnya sebelum kita jawab nanti di pertanyaan yang baru muncul di fanpage kami,
Ini juga tayang di YouTube kami ya, iGrow Indonesia. Teman-teman yang sedang menyaksikan, silakan subscribe YouTube kami agar kita terus bisa berkomunikasi terus ya, dan kita akan bisa berdiskusi setiap minggunya untuk kasus-kasus hukum kena kerjaan. Baik, kita break dulu untuk yang mau lewat, tapi nanti ada Pak Andri Kusuma dan lain-lain yang kita akan jawab pertanyaan yang berikut. Yang mau lewat silakan.